Terdapat suatu kisah tentang suatu pemuda bernama Alqamah yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Alqamah ini, tuan-tuan sekalian, adalah seorang sahabat Nabi yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Bahkan amalan puasa dan sedekah tak pernah ia lewati. Namun tahukah tuan-tuan sekalian, walaupun dia seorang sahabat Nabi, sholatnya tepat waktu, puasanya tak tertinggal, serta ia juga selalu memberikan kepada yang tak mampu. Tapi sahabat yang satu ini mengalami kejadian di mana di penghujung hayatnya ia susah mengucap kalimat syahadat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dosa apa yang tersembunyi dalam kehidupan Alqamah? Bahkan Rasulullah pun hampir membakarnya. Oleh sebab itu, alangkah baiknya tuan-tuan sekalian, simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang muslim yang beriman, tentu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut kalimat syahadat jelang ajal menjemputnya. Namun tidak bagi Alqamah. Ia justru merasa kesulitan mengucapkan kalimat syahadat saat sakaratul maut menghampirinya. Perlu kita ketahui tuan-tuan bahwa Alqamah ini dikenal sebagai pemuda yang soleh. Ia patuh, setia dan taat beragama sejak kecil. Ia selalu berada di saf depan di antara sahabat lainnya saat melaksanakan sholat berjamaah. Kesantunannya terhadap sang ibu tak tertandingi. Segala kepentingan ibu tidak pernah dia abaikan. Bahkan dirinya tidak pernah membiarkan ibunya mengambil air sendirian. Itulah sosok Alqamah. Namun saat ia tumbuh menjadi dewasa, ia kemudian menikah dan tinggal di rumah sendiri bersama istrinya. Setelah menikah, perhatian Alqamah kepada sang ibunda jauh berkurang. Ia disibukkan dengan urusan rumah tangganya sendiri. Padahal, dulu ia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Sang ibu lantas merasa kecewa kepada putranya. Namun ia memilih untuk diam. Bahkan siapapun tak tahu tentang perasaan kecewa yang dipendam ibu Alqamah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Beberapa lama kemudian, Alqamah pun jatuh sakit dan penyakitnya sangat berat. Hingga di penghujung hayatnya, Alqamah sulit untuk mengucapkan kalimat syahadat atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di waktu itu istrinya langsung mengirim utusan untuk memberitahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kondisi suaminya, yaitu Alqamah. Maka Rasulullah pun kembali menyuruhkan para sahabat, salah satunya adalah Bilal bin Rabah, untuk melihat kondisi Alqamah. Kata Rasulullah, "Pergilah wahai sahabatku ke rumah Alqamah dan talkinlah ia untuk mengucapkan la ilaha illallah," kata Rasulullah. Maka sahabat pun pergi menuju rumah Alqamah. Sesampainya di rumah Alqamah, para sahabat yang sedang diutus Rasul mencoba menolong Alqamah untuk mengucapkan syahadat pada saat sakaratul maut. Mereka silih berganti untuk mentalkinkan Alqamah la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Beberapa kali mereka mencoba mengulang, namun lidah Alqamah tidak bergetar, tidak dapat mengikuti karena lidahnya keluh dan kaku. Akhirnya para utusan langsung melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Setelah mendapat laporan lengkap, Rasulullah bertanya, apa dia masih memiliki kedua orang tua? Kata Rasulullah kepada salah satu sahabat. Sahabat pun menjawab, ada ya Rasulullah. Dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Mendengar jawaban tersebut, tanpa ragu Rasulullah segera mengirim utusan untuk menemui sang ibu dari Alqamah. Rasulullah juga memberikan pesan kepada utusan tersebut. Kata Rasulullah, katakan kepada ibu dari Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui saya, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarkan aku yang datang menemui dirinya. Singkat cerita tuan-tuan sekalian, akhirnya utusan Rasulullah pun berhasil bertemu dengan ibunda Alqamah. Dan mereka pun menyampaikan pesan dari Rasulullah. Kata utusan Rasulullah, wahai ibu dari Alqamah, Rasulullah menyampaikan pesan kepadamu bahwa ia mengundangmu untuk bertemu dengannya. Namun apabila kondisi fisikmu tidak baik-baik saja,
maka Rasulullah akan datang untuk menemui dirimu." Kemudian Ibunda Alqamah menjawab, "Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah," katanya. Maka datanglah sang ibunda menemui Rasulullah dengan berjalan menggunakan tongkat. Sesampainya di rumah Rasulullah, beliau langsung berkata kepada Ibunda Alqamah, "Wahai Ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku tentang putramu." "Bagaimana sebenarnya keadaan putramu, Alqamah?" kata Rasulullah. Ibu Alqamah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak berpuasa dan senang bersedekah," jawab sang ibu dengan yakin. Rasulullah pun bertanya kembali, "Lantas bagaimana perasaanmu kepadanya?" "Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah, karena dirinya lebih mengutamakan istrinya dibandingkan dengan saya. Dia pun durhaka kepadaku," ucap sang ibu. Dan saat itu Rasulullah pun langsung bersabda, kata Rasulullah, "Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat." Di waktu bersamaan tuan-tuan sekalian, Rasulullah pun langsung memerintahkan sahabatnya, yaitu Bilal bin Rabah. Kata Nabi, "Hai Bilal, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya," perintah Rasulullah kepada Bilal. Sang ibu Alqamah pun heran, kenapa Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar. Hingga ia pun bertanya, "Untuk apa kayu bakar ya Rasulullah?" kata ibu Alqamah. "Aku akan membakar putramu, yaitu Alqamah." Sang ibu pun langsung terkejut seraya berkata, "Wahai Rasulullah, dia itu adalah anakku. Hatiku tetap tidak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri." Mendengar perkataan sang ibu, Rasulullah pun menjawab, "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih kekal. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat yang menggenggamkan jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah, Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya," ujar Rasulullah. Mendengar perkataan dari Rasulullah, ibu Alqamah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya dan seluruh kaum muslimin yang hadir pada hari ini, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah, serta aku juga akan memaafkan dosa-dosanya kepadaku." Kemudian tuan-tuan sekalian, Rasulullah pun kembali memerintahkan kepada Bilal. Kata Nabi, "Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku," kata Rasulullah. Maka tanpa pikir panjang, Bilal pun kembali mengecek kondisi Alqamah. Ia pun mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dalam rumah seraya berkata, "Wahai semua yang hadir di sini, sesungguhnya murka sang ibunda lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucapkan syahadat. Setelah ibunya ridha, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya," kata Bilal. Dan saat itu juga tuan-tuan sekalian, Alqamah pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Rasulullah segera memerintahkan agar jenazah Alqamah dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau akan mensolatkannya serta menguburkan jenazah dari salah satu sahabatnya. Saat pemakaman dilangsungkan, Rasulullah SAW berdiri di pinggir kubur Alqamah seraya berkata, "Wahai kaum muhajirin dan ansar, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengerjakan ridhonya. Sesungguhnya Allah berada pada ridho ibu. Murka Allah juga berada pada murka ibu," kata Rasulullah SAW. Apa pelajaran yang dapat kita ambil tuan-tuan sekalian? Walaupun kisah ini masih diperdebatkan, namun kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa sejahat-jahatnya harimau tak akan memakan anaknya sendiri. Artinya, tidak ada orang tua yang tega membuat celaka anaknya sendiri. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, video kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, serta renungan
untuk kita agar kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.